wabarakatuh. Di sini kita merakit ampli output trafo, belum kita box, jadi masih seperti ini. Plus ini untuk pembagi biasnya. Jadi di sini kita terangkan dulu, kita awali dari power supply-nya. Ini kita ada trafo build up ya, trafo sisa atau bekasan. Di sini trafo ini CT, jadi kita hubungkan seperti ini, ada dua dioda. Kemudian untuk CT nya kita gunakan untuk arah negatif atau ground. Terus di sini ada pengurang tegangan, ini ada kapasitor penyeimbang atau filter untuk mensuplai penguatan di input trafo. Jadi ini untuk transistor kelas A nya ini hanya menggunakan dua transistor saja, jadi transistor untuk penguatan di input trafo dan juga ini untuk penguatan audionya di sini. Jadi dua transistor aja kita kasih penyeimbang. Kemudian untuk finalnya kita gunakan dua saja, ini tegangan 21 CT. Kemudian ini untuk membagi biasnya kita naikkan sampai lebih dari 600 ohm ya. Di sini 3310 ada 2. Kemudian di sini tetap 12 ohm. Jadi itu ya kesulitan untuk menentukan pembagi bias di output trafo. Tidak langsung bisa dinaikkan begitu saja, misalnya dari 12 ohm langsung dinaikkan ke, dari 12 volt langsung dinaikkan ke 21 volt. Kita pun harus membagi untuk untuk biasnya ini kita seimbangkan sesuai dengan keadaan karakter dari transistor tersebut. Di sini kita menggunakan Toshiba 1943, jadi ini tipenya A. Kita enggak kita kasih isolator, langsung dari kolektor itu menempel ke bodi. Kemudian kesulitan lagi untuk output trafo, misalnya dari biasa ada output trafo yang biasa digunakan untuk tegangan 12, tidak serta-merta nanti untuk output trafo yang biasa digunakan untuk tegangan 12 itu bisa digunakan untuk tegangan lebih dari 20 volt. Jadi secara keseluruhan harus menambahkan gulungan di output trafo tersebut ya, terutama untuk gulungan sekundernya yang masuk ke yang digunakan untuk ini, yang digunakan untuk umpan ke speaker. Sama ini untuk input trafonya tetap sama gulungan seperti biasa yang kita pakai, tapi untuk output trafonya harus ada tambahan lagi. Di sini kita hanya memakai dua saja ya, jenis PNP untuk transistor finalnya. Kemudian untuk elko nya di sini kita hanya gunakan sampai 10.000 mikrofarad, elko nya seperti ini. Di sini ada filter lagi, kita gunakan 3300 mikrofarad ya di sini. Dan untuk output trafo tidak bisa disamakan. Misalnya kita merakit untuk OCL, jenis-jenis OCL katakanlah seperti ini ya, ini OCL 504. Apabila kita menaikkan tegangan, ini minim tegangan 32, bisa dinaikkan sampai ke 60 ya. Jadi bisa hanya menambahkan set dari transistor yang kita gunakan. Tapi kalau output trafo, jelasnya kita harus menambahkan suatu gulungan di output trafo dan juga menambahkan transistor di sini dan juga merubah bias di sini, antara di sini sampai sama ini ya. Di sini bisa naik sampai 22 ohm atau ini bisa naik sampai lebih dari 1 kilo apabila kita menaikkan tegangan sampai lebih dari 32. Tapi sesuai dengan fungsinya, untuk output trafo tegangan pun tidak sampai tinggi-tinggi ya, biasanya itu maksimal sampai 32 volt baik CT maupun tegangan biasa. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk sebuah OCL lebih efisien, untuk menaikkan tegangan juga lebih mudah, bahkan bisa digunakan untuk
TEF atau yang lainnya untuk OCL yang model seperti ini. Cuma kita jarang ya untuk merakit jenis-jenis OCL. Di sini kita hanya merakit jenis-jenis output trafo, jadi tidak bisa disamakan juga. Jadi ada beberapa kesulitan. Jadi secara efisiensi untuk OCL itu lebih mudah, baik dari segi suara maupun dari pengambilan tegangan. Dan di sini output trafo, kenapa ada ampli output trafo seperti ini, hanya bisa digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk keperluan public address, atau biasa digunakan untuk menghandle speaker horn, baik impedansi rendah maupun impedansi tinggi. Jadi seperti ini ya bentuk sederhananya untuk output trafo. Di sini trafo daya kita hanya menggunakan sampai 4 ampere. Jadi kita menggunakan 2 biji transistor saja. Di sini ada fasilitas untuk impedansi tinggi, ada 70 volt, ada 100 volt. Ini kita pakai impedansi rendahnya dulu seperti ini. Sekarang kita coba untuk output trafo. Jadi di sini ya, misalnya kita merakit output trafo untuk menaikkan ampere dan juga untuk menaikkan voltasenya. Misalnya untuk menaikkan ampere katakanlah menjadi 10 ampere. Jadi di sini harusnya ada sampai 6 buah atau 4 buah. Dan untuk penampang kawat di output trafo pun harus tambah. Di sini kita hanya menggunakan 0,6 mili, bisa sampai nanti 1 mili untuk 4. Jadi untuk 4 biji sampai 6 biji jenis transistor apapun, jadi disesuaikan aja. Itu kesulitan dalam merakit output trafo. Ya tidak sulit sebenarnya, cuma harus disesuaikan aja. Misalnya untuk output trafo seperti ini yang menggunakan sampai 0,6, walaupun kita tambahkan transistornya sampai 4 biji sampai 6 biji, keluaran suara pun akan tetap. Jadi istilahnya muspro, jadi percuma. Jadi kita hanya gunakan 1-2 biji transistor saja untuk trafo sebesar ini. Kemudian untuk penampang kawat di sini, untuk gulungan yang arahnya ke speaker kita gunakan 0,6. Jadi itu aja ya. Dan untuk impedansi tingginya bisa pakai 0,2 mili untuk output trafonya. Nah, kita coba lagi. Nah, kemudian kita terangkan lagi untuk sebuah output trafo biasanya ada feedback. Di sini kita ada yang pakai negatif feedback atau biasa, atau mungkin bisa menggunakan yang positif feedback, atau bisa dikatakan feedback aja seperti ini. Contohnya ini kita feedback ya, ini untuk jalur feedbacknya. Kita buka di sini. Sini langsung masuk ke sini ya, langsung keluar dari basis dari transistor penguatan kelas A di sini. Di sini ya langsung keluar, ditahan sampai lebih dari 200 kilo ohm. Kemudian kita umpan langsung ke positif dari penfilteran atau pengurangan dari transistor ini ya. Ada ada R pengurang ya di sini, resistor pengurang langsung gitu. Kalaupun ini ditaruh ke sini, ini akan suaranya akan kelebihan tegangan, karena di sini kawat untuk negatif feedback atau feedbacknya itu kita menggunakan hanya 0,2, jadi kurang ya. Jadi kita taruh di sini aja untuk feedback ini ya. Untuk feedbacknya, tujuan dari feedback itu untuk memperbaiki mutu suara atau umpan balik dari pengeluaran output trafo ini ya, langsung masuk ke sini lagi. Jadi demikian ya sekilas untuk output trafo. Kita merakit hanya kecil-kecil aja. Ini bisa digunakan untuk lebih kurang ya 2 speaker aja, 2 speaker horn yang 25 wattan. Dan jika ini ada juga untuk fasilitas untuk impedansi tinggi, nanti kita coba lagi untuk jenis pengeluarannya.
kita ganti ke impedansi tinggi. Jadi untuk impedansi rendahnya kita lepas, jadi tidak bisa dijadikan bersamaan, kita lepas saja untuk impedansi rendahnya. Sini ini speaker impedansi tinggi, ada trafo matchingnya ini ya, letak di dekat dengan speaker. Langsung kita sambungkan ke 100 volt aja. Nah, yang putih untuk COM. Untuk penyambungan impedansi tinggi, jadi hati-hati, ini bisa ada sedikit sengatan untuk listriknya, apalagi kalau kita pakai yang 100 volt. Jadi itu saja ya untuk output trafo seperti ini. Jadi kita bisa merakit jenis-jenis output trafo baik menggunakan transistor PNP, NPN, atau kita bisa tentukan keluaran emitor atau keluaran kolektor. Jadi ada banyak teknik untuk output trafo. Cuma masalah yang dihadapi dalam merakit output trafo itu kesulitan apabila kita menaikkan tegangan atau menambah watt dari output trafo tersebut ya. Tidak bisa disamakan kalau kita merakit jenis-jenis ampli OCL. Kita kembali ke impedansi rendah. Jadi itu kesulitan dari output trafo, tidak semudah kita misalnya menaikkan watt dari misalnya ada output trafo katakanlah 30 watt, kita ingin menaikkan sampai watt yang tinggi. Tentunya kita harus untuk output trafonya jenis kawatnya atau penambang kawatnya kita tambahkan, transistornya juga kita tambahkan. Apabila kita menaikkan tegangan pun juga begitu, kita harus menentukan pembagi bias di sini ya. Di sini kita ambil 21. Contoh kita ambil 21 volt di sini, akhirnya kita naikkan sampai 600 lebih ya, sekitar 660 ohm. Untuk ini tetap 12 ohm. Kita coba untuk impedansi rendahnya dulu. Demikian ya, hari ini kita hanya sekilas menjelaskan tentang output trafo. Di sini kita memakai R kapur ya, kita paralel sampai 3 untuk menurunkan ini sebagai R penurun ya. Kemudian ini ada penstabil atau filter untuk mensuplai di output trafo ini saja. Jadi kita menggunakan satu trafo. Di sini biasanya kalau menggunakan ampli misalnya TDA pun bisa digunakan cara seperti ini. Jadi jenis-jenis penguatan sebelum input trafo bisa kita lakukan jenis-jenis apa saja. Kalau di sini kita hanya menggunakan penguatan jenis kelas A. Jadi sesuai kebutuhan aja atau sesuai selera aja, bisa pakai penguatan jenis-jenis IC misalnya TDA 2003
3 atau yang IC jenis-jenis penguatan yang lainnya, atau bisa menggunakan penguatan jenis kelas A seperti ini. Untungnya itu kalau kita memakai penguatan seperti ini, untuk vokal dan suara akan lebih jelas ya. Untuk menggunakan penguatan jenis kelas A, kita hanya menggunakan 2 transistor saja. Jadi demikian ya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.